Bismillahirrahmanirrahim. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan menyilang pada huruf A, B, atau C. Nomor 1. Surat Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Artinya, surat yang harus atau wajib dibaca dalam setiap sholat. Al-Fatihah artinya A. Penutupan, B. Pembukaan, C. Kota yang suci. Jawabannya adalah B. Pembukaan. Nomor 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat di samping merupakan surat Al-Fatihah ayat ke A. Ayat 7, B. Ayat 5, C. Ayat 3. Jawabannya adalah B. Ayat 5. Nomor 3. Nama lain surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Artinya A. Membaca Al-Quran, B. Induk Al-Quran, C. Menghafal Al-Quran. Jawabannya adalah B. Induk Al-Quran. Nomor 4. Surat Al-Fatihah juga disebut As-Sab'ul Masani. Artinya 7 ayat yang diulang-ulang ketika dalam sholat. Surat Al-Fatihah diturunkan di kota A. Makkah, B. Madinah, C. Palestina. Jawabannya adalah A. Makkah. Nomor 5. Surat yang memiliki pokok kandungan keimanan kepada Allah, hukum-hukum dan pelajaran, serta kisah para nabi dan kisah umat terdahulu adalah A. Surat Al-Baqarah, B. Surat An-Nas, C. Surat Al-Fatihah. Jawabannya adalah C. Surat Al-Fatihah. Nomor 6. Surat An-Nas merupakan surat ke-114 dalam Al-Quran. An-Nas artinya A. Hewan, B. Tumbuhan, C. Manusia. Jawabannya adalah C. Manusia. Nomor 7. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas termasuk golongan surat A. Makkiyah, B. Madaniyah, C. Syiriyah. Jawabannya adalah A. Makkiyah. Nomor 8. Dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi merupakan terjemah surat An-Nas ayat A. Ayat 2, B. Ayat 3, C. Ayat 4. Jawabannya adalah C. Ayat 4. Nomor 9. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kalau kita rajin berdoa dengan membaca surat An-Nas, maka Allah akan A. Melindungi kita dari gangguan hewan dan dari kejahatan manusia, B. Melindungi kita dari gangguan jin dan dari kejahatan manusia, C. Melindungi kita dari gangguan teman dan dari kejahatan manusia. Jawabannya adalah B. Melindungi kita dari gangguan jin dan dari kejahatan manusia. Nomor 10. Pokok-pokok isi kandungan dari surat An-Nas yaitu perintah kepada manusia agar berlindung dan berdoa kepada A. Pohon, B. Gunung, C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 11. Surat ini disebut Al-Falaq, diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya A. Waktu subuh, B. Waktu zuhur, C. Waktu maghrib. Jawabannya adalah A. Waktu subuh. Nomor 12. Surat Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah atau karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota A. Taif, B. Habasyah, C. Madinah. Jawabannya adalah C. Madinah. Nomor 13.
wa min syarri hasidin idza hasad. Terjemah dari ayat di samping adalah: A. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. B. Dan dari kejahatan malam. C. Dan dari kejahatan penyihir. Jawabannya adalah A. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nomor 14. Surat yang memiliki pokok kandungan berisi perintah agar kita selaku orang yang beriman agar selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan adalah: A. Surat Al-Fatihah. B. Surat Al-Falaq. C. Surat An-Nas. Jawabannya adalah B. Surat Al-Falaq. Nomor 15. Dua surat yang disebut surat Mu'awwidhatain, artinya dua surat yang berisi meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan adalah surat ... dan surat ... A. Surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. B. Surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. C. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jawabannya adalah C. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Wallahu a'lam bishawab.